Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 24 September 2021. Pada edisi ini sama seperti kemarin, kita akan nge-recap IHSG pada pergerakan hari kemarin tanggal 23 September 2021 serta apa saja yang menarik untuk diperdagangkan pada perdagangan hari ini tanggal 24 September 2021. Sebelum dimulai, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe di bawah ini untuk kemajuan dari konten itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Analisis teknikal saham harian 24 September 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian pada perdagangan bursa tanggal 23 September 2021. Di mana composite itu hijau royo positif 0,56%, IDX 30 positif 0,35% dan lain sebagainya. Jadi secara overall indeks-indeks yang ada di bursa efek itu hijau royo. Dibandingkan kemarin yang hijau royo total semua, ini ada yang merah tetapi secara overall atau mayoritas masih mendukung hijau. 2 hari hijau berarti hari Jumat ini sangat riskan untuk terjadinya koreksi. Sekali lagi, sangat riskan untuk terjadi yang namanya koreksi. Karena hijau selalu ada namanya top gainers dan juga selalu ada anomali di bursa dengan sebutan top losers. Top gainers pada perdagangan kemarin tanggal 23 September 2021 ada MITI, bukan MITI-nya ini ya. Apa? MITI-nya Mobile Legend, bukan. Di level apa? MITI? Oh, bukan beda ya. MITI, GPSO, TIRT, ASPI, LMSH, INCF, BIKA, PTSP, dan Harum. Keren tuh Harum. Kenapa? Dia perusahaan besar, tapi naiknya hingga 19%. Gila nggak tuh? Top loser, Baca, Tefas, Asmi, Tris, MCAS, URBN, Alka, CMNP, dan Prim. Dan inilah pergerakan IHSG dalam satu hari. Lihat, dia membentuk gap. Awal sesi buka membentuk gap. Lalu mengalami kenaikan. Berarti hari Jumat ini akan mencoba untuk menutup gap ini. Ya, sekali lagi mencoba untuk menutup gap. Ini tergambar dari volume. Lihat, volumenya luar biasa keluar di jam 10.15 sampai 10.30, jam 10.20. Asing atau bandar buangnya luar biasa besar dan tidak ada volume masuk lagi. Volume masuk yang tinggi. Jadi potensi untuk kecenderungan turun atau koreksi pada hari ini cukup besar dengan tujuan untuk menutup gap. Ini lumayan nih menutup gap yang ada di sini. Dan inilah kemampuan asing untuk melihat momentum. Dia mengambil ada BBRI, Buka, Bumi, Telkom, dan Friend. Serta asing yang menjual ada BAB, Kota, Zing, Kepik, dan Care. Selanjutnya adalah Pom-Pom News. Apa itu Pom-Pom News? Jadi adalah berita yang dikeluarkan dengan tujuan untuk yang namanya penggiringan opini atau sentimen publik, entah itu ke arah positif atau negatif, sehingga dikeluarkannya itu setelah bursa mengalami penutupan. Ada beberapa yang menarik, yaitu yang pertama, saham BBRI paling aktif saat indeks naik 0,56%. Diambil dari investor.id, saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode emiten BBRI teraktif saat indeks harga saham gabungan ditutup naik 34,44 poin atau 0,56% ke level 6142,71 pada perdagangan Kamis 23 September 2021.
Berdasarkan data dari RTI, saham yang paling aktif ditransaksikan berdasarkan nilai yaitu adalah saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode emiten BBRI. Di mana kalimat penggiringan opininya? Kalimat penggiringan opininya di situ adalah paling aktif saat indeks naik. Paling aktif. Itu adalah kalimat penggiringannya. Subjektif yang terbentuk ya. Why? Kalau misalkan bukan subjektif, yang diberitakan itu adalah volume perdagangannya sekian dibanding yang lainnya sekian. Atau volume dibanding total. Jadi si pembaca membaca, oh ternyata dia lumayan gede ya, bukan sebujuk-ujuk atau tiba-tiba dia ngomong paling aktif. Paling aktif gambarannya apa, comparisonnya apa, itulah makanya disitulah kalimat penggiringan opininya ke arah positif. Berita kedua, potensi besar bisnis menara di tengah digitalisasi dan pandemik. Jakarta, CNBC Indonesia, pandemi COVID-19 membuat perubahan pola hidup masyarakat dan meningkatkan aktivitas digital. Peningkatan ini membuat penggunaan internet melonjak dan meningkatkan kebutuhan infrastruktur telecommunication dengan arti kodenya tower. Ini menjadi kalimat penggiringannya. Kalimatnya penggiringannya mana? Potensi besar. Potensi besar. Potensi itu suggestion gitu. Sama aja kayak pemain bola. Wah, si misalkan Vinicius Junior ataupun Nusa Dembele potensinya besar gitu. Tapi apakah bisa sekelas Neymar dan Ronaldo atau sekelas Messi? Belum tentu gitu loh. Baru potensi, penggiringan opininya di situ. Tapi di sini dengan sentimen segitu aja udah cukup untuk memberikan sentimen positif. Ingat, retail Indonesia malas sekali untuk membaca berita secara keseluruhan. Judul seringkali dimanfaatkan dalam pemesanan yang namanya pemesanan sentimen atau penggiringan opini. Enggak misalnya enggak hal biasa lagi gitu, karena udah lazim bahwa judulnya suka nganar-nganar walaupun beritanya benar, tapi judulnya itu sangat yang namanya provokatif gitu. Nah, itu adalah akibat rendahnya literasi dalam membaca dari suatu berita. Harapan gua ke depannya sebenarnya retail Indonesia harus berani membaca berita secara full. Harus bisa membedakan mana berita yang merupakan penggiringan opini dan benar-benar real berita atau berdasarkan fact. Gimana caranya? Inilah hadirnya Pompong News untuk membedah berita-berita tersebut. Oke, lanjut berita ketiga. Dow Futures menguat setelah krisis Evergrande memudar. Berita dari CNBC Indonesia, kontrak berjangka indeks bursa Amerika Serikat menguat pada perdagangan Kamis 23 September 2021. Setelah krisis Evergrande, grup di China mereda sementara Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve, the Fed, masih tetap dovish. Ini menggambarkan sentimen positif dari global mengenai Dow Futures yang menguat. Pada umumnya, bursa-bursa di dunia, 3 bursa, bursa China, bursa Amerika, sama bursa Europe. Saat ketiga ini hijau, biasanya akan berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap IHSG itu sendiri. Gitu. Berdasarkan hasil penelitian itu adalah berbanding lurus. Jadi kalau misalkan IHSG hijau, rata-rata hijau. Jadi dari misalkan 10 kali percobaan, 8-9 kali itu berbanding lurus, hanya satu yang anomali itu. Tapi apakah sepanjang hari? Gue nggak yakin gitu. Bisa sepanjang hari IHSG akan hijau. Potensi kecenderungan turunnya cukup tinggi untuk menutup gap. Itu yang menurut dari analisa kita ya. Karena kenapa? Untuk angkat ke atas lagi nggak ada volume yang kuat. Gitu.
Berita keempat, pangkas 117 karyawan dan di demo pekerja, Kemfood dicecar bursa. Berita dari CNBC Indonesia, PT Sentra Food Indonesia dengan kode emiten Food, pengelola Kemfood baru saja mengurangi total 117 pekerjaannya, baik merumahkan 59 pekerja sekitar 16,9% dan mengurangi 58 pekerja kontrak 16,6%. Bursa Efek Indonesia dengan BEI mempertanyakan kebijakan ini kepada manajemen Food. Ini salah satu sentimen negatif yang dibuat oleh Food ya, karena memangkas karyawan dan di demo pekerja. Ini adalah akibat dari pandemi COVID-19. Semoga tidak berefek panjang ataupun berimbas kepada sektor-sektor lainnya atau industri-industri lainnya gitu. Biar tingkat ekonomi khususnya menengah ke bawah tidak terlalu benar-benar gapnya terlalu jauh dengan yang namanya menengah ke atas. Pertanyaan terakhir. Berita terakhir, dukung Kemnaker, BRI percepat penyaluran bantuan subsidi upah. Berita dari CNBC Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk mendukung pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah masa pandemi COVID-19 melalui penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU. Ini juga kalimat pengiringan opini ya. Kalimat pengiringannya itu adalah kalau misalkan di berita dukung Kemnaker, dukung itu sendiri bisa artinya banyak ya. Bisa secara verbal hanya mendukung, ayo semangat, fighting. Bisa kayak gitu, bisa dana, bisa tenaga gitu ya. Apalagi di sini di beritanya juga terus menunjukkan komitmen untuk mendukung. Langkah-langkahnya nggak dijelaskan. Gitu. Tengah menunjukkan komitmen untuk mendukung. Itu adalah jadi penggiringannya sentimen positif terhadap BRI. BRI bisa jadi hari ini naik ya. Hari ini naik dengan dua berita itu pada awal-awal sesi. Tapi apakah bisa naik sepanjang hari? Belum tentu juga gitu. Dan ini adalah review rekom emiten yang kemarin gua rekomendasi ya pada tanggal 23 September 2021. Ada BOS, BBRI, Ciputra, dan MABP. Dari keempat ini 3 sesuai dengan yang namanya target dan hanya MABP yang mengalami koreksi atau tidak sesuai target. Tapi secara overall 75% sesuai dengan target yang udah gua buat, trading plan yang udah gua buat. Selamat bagi yang mengikuti, tapi jangan cemas bagi yang belum. Nih, abis ini gua kasih emiten-emiten yang bisa lu masukin watchlist untuk perdagangan hari ini tanggal 24 September 2021. Yang pertama adalah ADMF. Di sini sebelumnya gua akan pakai 2 indikator, yaitu adalah parabolic SAR dan indikator RSI. Indikator parabolic SAR itu melihat kekuatan sebuah tren. Saat candle berada jauh dari garis-garis atau titik-titik biru itu yang merupakan parabolic SAR, itu adalah yang namanya trennya itu kuat, entah itu uptrend ataupun itu downtrend. Itu yang pertama. Yang kedua, jika titik-titik biru berada di bawah candle itu menunjukkan uptrend atau strong uptrend. Sedangkan kalau misalkan titik-titik itu berada di atas candle disebut sebagai downtrend. Oke. Lalu indikator RSI apa? Indikator RSI adalah Relative Strength Index untuk melihat sentimen pasar atau kekuatan pasar seperti apa? Apakah ke hoping atau ke hopeless gitu? Apa ke vogue atau apa ke sold? Nah, jika garis itu menuju ke utara, itu adalah menandakan bahwa sentimen positif terhadap emiten tersebut. Kalau mengarah ke selatan, berarti sentimen negatif. Kalau sentimen negatif, berarti banyak aksi jual yang dilakukan. Dan di sini gua pakai namanya time frame 1 hours atau 1 jam. Kenapa gua pakai 1 hours? Ini tidak terlepas bahwa kita akan melakukan trading harian. Ingat,
Untuk trading harian yang harus kita gunakan hanya 2 chart ataupun bisa salah satu. Chart 15 minutes atau chart 1 hour atau 2 hours. Itu yang dipakai untuk melakukan trading harian. Oke, jangan sampai salah dalam menggunakan time frame. Oke. Di sini trading plan ADMF beli 7647 sampai 7687, cut loss di 7607, jual di 7759 sampai 7787. Lalu yang kedua Indi menunjukkan tren uptrend juga, beli di 1380 sampai 1385, cut loss 1332, jual 1420 sampai 1435. Tins beli 1485 sampai 1495, cut loss di 1435, jual di 1522 sampai 1550. Dan terakhir buka di mana beberapa hari ini selalu menjadi top 4 atau top 5 dalam ASI mengkoleksi ya. Beli, lihat kekuatan trennya tinggi banget karena dia jauh dari titik biru ya. Buka 870 sampai 880, cut loss di 835, jual di 900 sampai 905. Kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan pada perdagangan hari ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Gua Fajar Sidik pamit. Happy cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you.